Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Dina dari GKI Raya Hankam di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 12 November 2023. Ya, tadi kita sudah buka dengan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Betul ya adik-adik, dipanggil. Nah jawabnya apa? Kalau sudah dipanggil, tanya, coba berikan salam kepada orang yang ada di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memanggilmu. Apa jawabmu? Ya, kita jawab siap Tuhan. Saya siap mau ikut sekolah minggu. Mari kalau kita sudah siap, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memanggil kami untuk ikut sekolah minggu, walaupun secara online. Berkati kami supaya kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua dan juga berdoa untuk jaringan internet kami supaya terkoneksi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah anak sekolah minggu. Dan anak sekolah minggu itu penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih setia Tuhan. Yuk kita naikkan pujian. Aku anak sekolah minggu yang sehat dan kuat untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca Alkitab. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai
berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, masih kelanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang seorang anak kecil yang dilahirkan, kerinduan dari mama papanya, namanya Samuel. Sekarang apa yang terjadi pada Samuel kecil ya? Adik-adik mau tahu? Apa tahu banget? Apa banget? Iya, kita semua mau tahu ya. Apa sih yang terjadi dengan Samuel yang masih kecil itu? Nah, Kak Dina akan menyampaikannya kepada adik-adik. Mempersiapkannya, yuk kita naikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di seluruh kehidupanku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Wah, jumpa lagi dengan Kak Dina di sini nih. Puji Tuhan. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya semua? Pastinya dong. Kak Dina juga sehat dan bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berbagi cerita Alkitab kepada adik-adik semua melalui ibadah online YouTube Bina Warga ya. Oke, adik-adik. Nah, sebelum Kak Dina bercerita, kita apa dulu nih? Ya, kita mau berdoa semuanya, lipat tangan, tutup mata, Kak Dina akan pimpin dalam doa kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di hari Minggu ini kami bersyukur bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dina. Berkati Kak Dina dan juga berkati kami, anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, untuk kami diberikan kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Namun bagi teman-teman kami yang sedang kesulitan untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan petunjuk bagi mereka apa yang harus mereka lakukan. Bagi teman-teman kami yang sedang sakit, tolong Tuhan mereka sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, cerita Alkitab kita minggu ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Judulnya belajar dari kisah Samuel dipanggil Tuhan. Tuhan memanggil. Di tangan Kak Dina sudah ada Alkitab. Siapa yang di dekat adik-adik ada Alkitab? Boleh silakan diambil dan dibuka. Dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Tapi hari ini Kak Dina akan membacanya dari 1 sampai 10 aja ya. Karena ceritanya cukup panjang. Dan mempersingkat waktu,
Kak Dina akan membacakan ayat Alkitab kita dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Adik boleh lanjutkan nanti di rumah ya. Ya, Didik. Tapi bagi Didik yang belum bisa membaca, nggak apa-apa. Dengarkan aja yang Kak Dina akan bacakan ya. Oke. Nah, minggu lalu, siapa yang masih ingat cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kak Elisa? Nah, tentang siapa? Ibu, Ibu Hana, yaitu adalah ibu dari seorang anak yang bernama siapa? Anaknya itu, ya Samuel. Ya, dulu Ibu Hana kan kesulitan mendapatkan anak. Dia sampai menangis-nangis ya, Didik ya. Terus dia minta kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan berikan dan diberikan nama Samuel. Tapi Ibu Hana berjanji kepada Tuhan saat itu ya, kalau dia sudah mendapatkan anak, dia mau memberikan anaknya lagi kepada Tuhan. Ketika anaknya sudah tidak disusui lagi, ya, sudah berumur 3 tahun, Samuel dibawa oleh Ibu Hana ke rumah Tuhan dan dan diterima oleh Bapak Eli saat itu yang bekerja di rumah Tuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya dengan baca Alkitab terlebih dahulu. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang terlihat. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya sudah mulai uh, kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah, ia tidur. Dan Tuhan memanggil lagi. Memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Karena ia masih kecil ya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia manggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sekian isi cerita firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Karina mau tunjukkan gambar apa ini? Siapa yang tahu? Iya betul, pasti semua sudah tahu ya. Bagian tubuh yang fungsinya atau gunanya untuk apa, Adik? Untuk mendengar itu adalah telinga. Iya. Nah, Kak Dina di sini tunjukkan ada bermacam-macam telinga siapa aja nih. Ini telinga kita nih, ya kan? Siapa yang punya telinga di sini? Ya, ada berapa telinganya? Ada 2. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Kuasa Tuhan menciptakan telinga 2. Fungsinya ada kanan dan kiri, ya, untuk mendengarkan. Jadi pendengaran kita menjadi seimbang, nggak hanya satu.
tapi bisa dua, jadi dengarnya makin jelas, ya kan? Nah, selain telinga kita ada telinga siapa? Ada telinga apa lagi nih? Telinga binatang apa nih? Iya, kucing, betul. Yang telinganya panjang, iya, kelinci. Yang telinganya lebar, iya, gajah. Nah, yang telinganya berdiri tegak, apa ini? Binatang apa? Telinga kuda. Wah, semua binatang juga dikasih bentuk-bentuk telinga yang sesuai dengan bentuk tubuhnya, sesuai dengan proporsi tubuhnya. Tuhan menciptakan sungguh luar biasa, sehingga semua ciptaan Tuhan dikasih telinga agar kita semua bisa mendengarkan bermacam-macam suara yang diciptakan oleh Tuhan. Suara apa aja itu? Suara suara guntur, suara kilat, suara hujan, suara bahaya, ya. Apalagi binatang-binatang ini perlu perlu tahu kalau ada mendengarkan suara bahaya nih, yang ada musuh, ada suara musuh. Mereka harus cepat-cepat mendengarkan agar mereka bisa menyelamatkan diri. Kita pun juga harus mempunyai telinga supaya kita bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Kalau dipanggil mama, harus apa? Dengar dan menjawab apa mah, ya kan? Atau kita seperti saat ini nih, Kak Dina lagi bercerita, adik pakai apa untuk mendengar? Pakai telinganya. Kalau kita tidak punya telinga, pasti kita tidak bisa mendengarkan apa yang Kak Dina ceritakan kan? Nah, makanya bersyukur sama Tuhan. Kita diberikan kedua telinga, sehingga kita bisa mendengarkan dengan baik, dengan jelas, ya. Tidak satu, tidak tiga, mungkin tiga kebanyakan, tapi dua pas. Jadi pendengaran kita lebih jelas, ya. Nah, sama seperti Samuel saat itu yang masih kecil, ya. Walaupun dia masih kecil kan waktu itu dibawa sama Ibu Hana ke rumah Tuhan, tapi dia apa dia mau mendengarkan dengan telinganya. Nah, saat itu kan Samuel lagi tidur ya adik ya. Lagi tidur nih si Samuel nih. Tiba-tiba dia mendengar ada yang memanggil namanya, ya kan? Samuel, Samuel. Wah, Samuel, dia pikir, wah, itu suara Bapak Eli nih kayaknya nih. Dia langsung pergi-pergi keluar dari kamarnya dan menemui Bapak Eli. Oh, oh, Pak Eli tadi panggil aku ya, panggil Samuel ya. Pak Eli bilang apa? Wah, tidak, aku lagi tidur kok. Aku tidak manggil kamu, tidurlah lagi sana, cepatlah. Oh, gitu ya. Oh, oh. Baik, Pak Eli, baik, Pak Eli. Pak Eli tidak memanggil Samuel kan adik ya. Terus, berapa kali lagi ya adik? Ah, ada yang manggil Samuel. Saat Samuel lagi tidur. Samuel, Samuel. Wah, aduh, Pak Eli panggil lagi nih. Aku harus temui Pak Eli. Nah, Pak Eli, Pak Eli, Pak Eli manggil aku ya. Pak Eli manggil aku ya. Oh, tidak Samuel. Pergi sana, tidurlah lagi. Aduh, aku ngantuk ini. Oh, tidak ya Kak. Baiklah kalau gitu. Samuel balik ke kamar lagi. Samuel balik ke kamar lagi, Didik ya. Ah, Samuel pas mau tidur, ada lagi yang memanggil. Berapa kali, Didik? Ini yang sudah ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Siapa sih itu yang manggil? Ah, Pak Eli nih. Pak Eli bercanda nih. Aku temui lagi deh. Pak Eli, Pak Eli, Pak Eli beneran. Pak Eli manggil aku ya. Pak Eli jadi sadar, Dik. Wah, pasti itu suara Tuhan yang memanggil Samuel. Karena Pak Eli merasa tidak memanggil Samuel. Lalu Pak Eli berkata, Samuel, jika ada yang memanggilmu lagi, cobalah kamu katakan dan jawab, berbicaralah Bapak, sebab aku siap mendengar. Ya, kamu dengarkan kata-kataku ya Samuel. Jika ada yang memanggilmu lagi, kamu jawab, berbicaralah Bapak, sebab aku mendengar. Oke Samuel? Oh, oh, iya, iya, iya Pak Eli, ya Pak Eli. Ya, aku akan jawab begitu.
Seperti yang Pak Eli katakan. Baik, Pak Eli. Nah, Samuel tidur lagi balik ke kamarnya. Benar adik ya? Ada lagi yang memanggil. Samuel, Samuel. Wah, Samuel tahu. Jadi ingat pesan Pak Eli. Ya Bapak, berbicaralah. Aku hambamu siap mendengar. Nah, adik, Samuel yang masih kecil aja bisa patuh mendengarkan suara Tuhan, dia jawab langsung. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik punya telinga di sini. Kalau Tuhan memanggil, adik jawab apa? Seperti Samuel. Ya Tuhan, aku mendengar. Ya benar. Adik harus pakai telinga adik untuk mendengarkan, ya. Jangan pura-pura nggak dengar, pura-pura bisu. Nah, biasanya nih yang suka main HP nih atau suka nonton TV nih, jadi lupa lagi asik atau lagi asik main-main. Ada yang manggil suara mama, suara mbak atau suara papa, nggak dengerin. Wah, nggak dipakai telinganya, hanya dipakai matanya aja buat main-main, sama tangannya buat main-main, tapi telinganya nggak dipakai. Betul nggak seperti itu? Jangan lagi ya. Kalau ada yang memanggil kamu, kamu harus segera menjawab. Tinggalkan semua mainanmu, tinggalkan apa yang kamu lakukan dan jawab, ya mama, ya mbak, ya papa, ada apa? Nah, kamu harus segera menjawab. Nah, di sekolah juga gitu. Kalau guru sedang menerangkan, ya, kalau ada adik yang sudah sekolah nih, kamu pakai telingamu. Jangan eh, pakai telinganya untuk dengerin teman-temanmu yang lagi asik ngobrol. Wah, itu juga tidak baik ya. Kan di sekolah saat guru menerangkan, adik pakai telinganya untuk apa? Untuk mendengarkan guru saat bercerita atau saat menerangkan. Sama nih seperti Kak Dina nih lagi bercerita nih. Adik pakai telinganya untuk mendengarkan Kak Dina bercerita. Jangan mendengarkan yang lain dulu. Ada suara bising nih di luar rumah. Ada suara es krim nih, atau suara roti. Atau suara siapapun yang berisik, jangan dengarkan. Fokus, konsentrasi. Dengarkan suara firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dina. Bisa Dedik? Bisa dong ya, anak Tuhan pasti bisa mendengarkan dengan baik. Pakai telinga Dedik untuk mendengarkan yang baik. Seperti ayat emas kita hari ini nih. Diambil dari Matius 11 ayat 15 ya. Siapa? Asira bisa baca yuk. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, Dedik ya. Sekali lagi semua baca dari Matius. Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke, coba sekarang adik semua sendiri, Kadina diam 1 menit. Adik coba baca dan hafalkan. Nah, sudah? Mudah kan ayat hafalannya pendek. Ayat emasnya ini dari Matius 11 ayat 15. Yuk kita sama-sama baca dan hafalkan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wah, luar biasa anak-anak Tuhan. Pasti hebat. Bisa hafal adik-adik semuanya. Oke, itu dia cerita Kak Dina hari ini. Sekarang Kak Dina mau tutup dalam doa. Ya, semuanya masih pakai telinganya ya untuk mendengarkan Kak Dina yang akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari kisah Samuel yang mau mendengarkan saat Tuhan memanggil. Berikan kami juga kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan pasti mengajarkan yang baik kepada kami, menunjukkan hal yang baik kepada kami melalui orang-orang di sekitar kami yang mau memanggil kami,
yang mau mengajarkan kami, yang mau menerangkan kepada kami, kiranya kami bisa menggunakan telinga kami untuk mendengarkan mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan berpisah sebentar lagi. Tuhan yang sertai kami. Tuhan pimpin kami untuk tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan mau belajar taat akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik sampai di sini cerita Kak Dina. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah semuanya. Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini bagi kita diberikan kesempatan memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau ketika minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu, dibawa amplopnya, masukkan dalam kantong persembahan. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Yuk kita naikkan pujian Aku Bawa dan Berikan Persembahanku dengan penuh sukacita ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahannya di dalam doa. Juga kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh memuji nama Tuhan, boleh belajar dari Samuel yang mau mendengarkan suara Tuhan. Kami juga mau jadi pelaku firman, mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, papa, mama, abang, kakak, adik, semuanya Tuhan, opung, tante, semua yang Tuhan berikan, keluarga besar yang kami miliki. Tuhan berkati supaya kasih selalu ada di dalam kehidupan keluarga besar kami. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami boleh bersekolah, kami mendapatkan Bapak Ibu Guru yang mengasihi kami, mendidik kami menjadi anak yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami di sekolah, supaya kami boleh belajar dengan baik bersama-sama untuk masa depan kami. Kami berdoa juga untuk gereja kami masing-masing, supaya Tuhan berkati semua pimpinan yang ada di gereja kami, supaya boleh mengambil setiap keputusan dengan bijak. Terlebih lagi, adanya program yang membina setiap umat untuk bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Pak Jokowi sebagai presiden untuk memimpin negara ini, dan kami berdoa juga Tuhan supaya negara kami dalam kondisi aman, damai, tentram, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra selaku direktur dan semua tim guru sekolah minggu. Berkati kesehatan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita dua telinga supaya kita mendengar dengan baik sesuai dengan tema hari ini. Nah, adik-adik seperti Samuel yang kecil mau mendengar suara Tuhan dan berkata,
Ya Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita juga mau mendengar suara Tuhan yang mengajarkan supaya kita menjadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Kalau papa panggil, kalau mama panggil, kita menjawab dengan baik. Enggak cuma menjawab, tetapi melakukan perintah dengan baik. Kalau disuruh belajar, belajarlah yang baik. Diminta membantu orang tua, yuk kita lakukan. Dibilang ayo tidur, jangan main games terus, jangan lihat-lihat handphone melulu, jangan nonton TV melulu. Mari kita lakukan seperti Samuel yang mendengar suara Tuhan. Kita semua juga mau mendengar suara Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian penutup. Ku dengar panggilan Tuhan untuk ikut Tuhan setia selamanya. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu mendengarkan panggilan Tuhan.
dan selalu ikut Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat berpisah. Sampai jumpa minggu depan bersama Bina Warga. Dadah!